Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Dengan demikian kita selalu bersyukur dan ikhlas mengerjakan perintah-perintah yang diberikan kepadanya. Tapi namun demikian, subuh ini saya akan bicara sedikit atau menguraikan sedikit masalah yang berhubungan dengan manusia, sains, dan dalam profesi Islam, tinjuan Islam. Kita tahu bahwa agama Islam ini adalah penuh dengan ilmu sebenarnya. Tapi kita tahu juga bahwa pada perjalanan Al-Quran itu awalnya itu hanya mengikuti seperti apa diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Nabi besar Muhammad SAW. Tapi berjalan waktu, terutama pada zaman Abbasiyah itu ada mengalami perkembangan. Karena mulai di situ dikaji sedikit demi sedikit Al-Quran yang dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Saya kira kalau kita lihat Al-Quran ayat-ayatnya banyak nanti Pak Ustaz Sulaiman itu mengatakan bahwa yang berhubungan ilmu pengetahuan tersebut, ilmu. Banyak, ada salah satu saya masih ingat bahwa ada salah satu surah yang ayat itu yang menggambarkan bahwa hai jamaah jin dan manusia, lintasilah apa yang kamu dapat melintasi, tetapi sesungguhnya kamu tidak mampu melintasi itu tanpa ilmu. Berarti saya kira satu ayat ini saja kita sudah cukup bahwa kita diperintahkan untuk melakukan ilmu, terutama untuk membesarkan keberadaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salah satu ilmu mungkin yang saya mau bicarakan itu berhubungan dengan kita ini. Yang minggu kemarin dan ada beberapa khutbah kita punya itu yang dalam khutbahnya mengatakan bahwa kita manusia, makhluk hidup ya. Sebenarnya kalau saya semua makhluk hidup itu berasal dari benda mati, kemudian masuk kembali jadi hidup, kemudian hidup mati lagi, insya Allah hidup lagi. Itu menurut, tapi kajiannya tidak sampai di situ karena mungkin karena khutbahnya dibatasi waktu sehingga dia tidak mengerti apakah artinya benda mati. Saya kira juga minggu lalu singgung sedikit bahwa manusia itu karena tubuh kita makhluk hidup itu semuanya sama itu komposisinya. Dari segi biokimia hanya terdiri atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Tapi kita tahu juga bahwa senyawa organiklah yang paling banyak menyusun tubuh kita ini yang terdiri atas 2/3 senyawa organik tersebut. Sehingga kita tahu juga bahwa senyawa organik itu adalah senyawa yang mudah terurai. Makanya kita itu pelan-pelan mau tidak mau akan mengalami proses perubahan ke arah yang kita tahu pola hidup kita kan parabol ya. Jadi kalau kita misalkan umur kita, usia kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dari 0 sampai 100, andai kata begitu, berarti grafik kita itu parabol sampai 50 tahun sudah pasti mengarah ke bawah. Tapi ya syukur juga lah kita diberikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa jangan terlalu banyak stres, jangan terlalu macam-macam, kamu hilas apa dan sebagainya. Dan itu dapat kita buktikan atau kita uraikan secara ilmu pengetahuan mengapa kita disuruh seperti itu. Tadi saya sudah katakan bahwa tubuh kita ini terdiri dari benda mati yang awalnya karena kita tersusun atas unsur-unsur, yaitu berupa unsur C, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sebagainya. Masih banyak dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Gitu. Nah ini kita tahu bahwa kalau unsur karbon ditempatkan di sini, hanya di sini, ini tidak ada arti apa-apa. Itu adalah benda mati itu. Tapi kita juga disuruh pelajari di dalam unsur-unsur itu sebenarnya ada apa yang menyusun itu. Yang kita tahu bahwa dalam unsur itu atom itu adalah
ada 3 yang menyusunnya, yaitu proton, elektron, dan neutron. Jadi ini kita juga bisa suruh belajar dari situ, bahwa Tuhan itu menciptakan selalu berpasang-pasangan. Saya kira itu pagi dan sore, malam, dan sebagainya, itu selalu ada pasangan-pasangannya, tapi pasangannya itu sudah ditentukan atau di sebelumnya. Jadi kita hanya sisa menjalani, tetapi dalam proses menjalani itu juga disuruh belajar. Karena kalau kita menjalani itu sepertinya kita antara mau tidak mau. Tapi kalau kita mencari kaji dengan baik, kemungkinannya akan kita mengerti, kemudian memahami, akhirnya muncullah yang ikhlas itu tidak perlu stres. Karena makin banyak kita stres, berarti pembentukan senyawa-senyawa radikal bebas makin banyak terbentuk. Tetapi kita manusia juga diciptakan oleh Tuhan itu bersifat aerobik, artinya butuh oksigen. Kalau kita sudah tidak butuh oksigen, berarti kita sudah mati. Jadi makanya kita selalu butuh oksigen, tetapi dalam pemasukan oksigen itu, makhluk hidup itu akan terjadi proses reaksi kimia. Karena dalam tubuh kita juga disiapkan semuanya. Kalau kita pelajari semua sudah siap kok. Bisa kita jalani saja. Setelah enzim yang terdapat dalam tubuh kita disebut enzim plakoprotein. Yang itulah kalau ketemu dengan oksigen akan terbentuk reaksi kimia, yaitu H2O2 peroksida dan onaksin itu, dan onaksin. Onaksinnya radikal bebas. Jadi makin banyak kita menyerap oksigen, maka makin banyak terbentuk radikal bebas dan karbon dengan peroksida. Kedua senyawa ini bersifat racun. Itu. Tapi Tuhan juga sudah menyiapkan juga pengendalinya di dalam tubuh kita. Ya. Yaitu ada 2 enzim yang sangat berperan, yaitu enzim katalase dan enzim SOD, superoksida dismutase. Superoksida dismutase kalau kita rangkaikan dan reaksi kimianya akan terbentuk nanti, dia akan mengendalikan itu radikal bebas. Sehingga nanti akan terbentuk air dan oksigen. Jadi itu sudah aman. Kemudian H2O2 peroksida itu juga nanti dikendalikan oleh enzim katalase. Enzim katalase nanti akan terbentuk air dan oksigen. Jadi kita sudah aman. Itu kalau kita hidup dengan secara seimbang. Kalau kita stres, tidak ada orang stres itu tenang-tenang. Itu selalu dalam keadaan gelisah, berarti pemakaian oksigen berlimpah. Makanya itu orang yang stres biasanya ngos-ngosan. Akibatnya kalau ngos-ngosan berarti proses dalam tubuh kita akan meningkat, maka semuanya jadi berubah. Ada kalanya jadi merah matanya, kemudian dan tidak susah untuk mengendalikan. Salah satunya itu adalah pengendaliannya dengan yang kemarin ada astagfirullah atau apa dan sebagainya. Kalau sudah ini ya minum air, karena air kita tahu nanti akan suatu waktu nanti kita akan bicarakan itu air fungsinya apa sih sebenarnya, sampai kalau orang kaget atau itu minum air. Anak-anak kita jatuh supaya jangan berlanjut maka diberikan air, begitu juga dengan pengendalian diri. Ya, inilah kalau sudah berlanjut kan susah. Jadi ini. Kalau orang kampung tidak ada air, ya air liurnya. Karena kalau orang marah atau naik itu di sini daerah sini adalah kering. Makanya itu kalau itu dibasahi dia bisa mengendalikan diri kembali. Itu sebenarnya secara sama pengetahuan. Unsur karbon di sana ada elektron. Kita tahu proton itu adalah terletak di tengah. Sedangkan elektron itu yang bergerak terus-menerus. Tapi di sini kita tidak pernah tahu bahwa gerakan elektron itu bagaimana gerakannya. Ternyata elektron bergerak itu sama dengan orang tawaf di Mekah. Gerakannya seperti itu. Dia tidak mungkin begini. Ya, jadi harus begini supaya tetap dia akan dekat ke proton. Nah itulah kalau kita kehidupan Pak. Tidak pernah ada orang kalau itu harus ada pasangannya. Kalau tidak ada pasangannya tidak stabil. Tetapi ada pasangan sering muncul lagi. Karena di rumah tangga kita kan sering begitu. Ada kesalahpahaman, tapi Tuhan juga pintar. Bahwa semua pasangan-pasangan kita itu selalu selaras. Yang ada kalanya kalau suaminya temperamental tinggi, maka suami istrinya itu dapat mengendalikan.
Begitu juga ada kalanya kita lihat istrinya itu cerewetnya bukan main, tapi suaminya itu sudah sepertinya sudah ditetapkan itu. Jadi itulah kira-kira kalau kita pikir semua. Jadi kalau kita umpamakan bahwa perempuan itu adalah lebih proton, maka laki-laki itu, bapak-bapak itu mencari uang karena kita bersifat sebagai elektron. Gitu, Pak. Nah, nanti kalau elektron bergerak terus-menerus, ada unsur yang lain berdekatan, itu punya elektron, nanti dia akan terjadi pertautan. Dia akan terjadi perikatan antara mereka berdua, berarti kita juga disuruh silaturahmi. Ya, supaya nanti rezeki kita itu ada sama mereka, rezekinya ada sini, kita bisa berbagi. Itulah kira-kira kalau kita lihat, sehingga akan terbentuklah ikatan-ikatan kimia. Ikatan kimia macam-macam. Kalau di farmasi yang berhubungan dengan obat paling banyak itu ikatan van der Waals yang kita pakai. Nah, kalau sudah terjadi begitu, itu belum terbentuklah senyawa molekul. Molekul nanti ini juga seperti itu akan terjadi ikatan-ikatan antara molekul satu dengan lain, maka terbentuklah senyawa. Senyawa juga seperti, tapi ini masih benda mati itu. Nanti kalau senyawa ini nanti berikatan dengan senyawa akan terbentuk sel. Sel itu adalah merupakan makhluk hidup sebenarnya. Dia hidup. Kalau ada orang mengatakan, Pak, kenapa sel hidup? Ya, dia memiliki sifat seperti kehidupan. Dia melakukan proses reproduksi, perbanyakan, dan sebagainya. Melakukan proses, di situ terjadi proses-proses metabolisme. Jadi tubuh kita ini terdiri dari triliun sel. Sel itu adalah unit yang terkecil yang menyusun makhluk hidup. Jadi kalau sel kita ini mengalami kerusakan, kematian, maka kita akan mati juga. Kita akan rusak. Makanya itu kalau sel kita ada luka, berarti sel luka. Tapi lucunya juga, uniknya, itu biasa kita pikir. Begitu ada sel yang luka daerah sini, maka sel-sel itu akan memberitahukan kepada temannya, tetangganya bahwa tolong produksi senyawa yang saya butuhkan seperti ini. Itulah berlanjut terus sampai nanti akan terbentuklah proses biosintesa, terbentuklah sintesa protein. Protein itu nanti akan dibawa ke tempat yang rusak tersebut. Itu hebatnya itu kalau kita lihat. Jadi kalau orang bilang bagaimana Pak sel? Kalau sel itu melakukan komunikasi. Bukan ngomong tetapi komunikasi dengan melalui sinyal-sinyal kimia. Itulah makanya itu kalau kita ada misalnya kena api, misalnya tangan kita terkena api, maka begitu cepatnya itu yang mengatakan tarik. Itu jadi makanya itu kalau tangan kita kena, maka itu sel yang di sana yang kena panas itu akan menginformasikan tolong tarik. Begitu dia cepatnya berapa itu hari Minggu lalu sudah dijelaskan barang kecepatan daripada itu. Sehingga nanti otak menginformasikan tarik tanganmu. Kalau terlambat sedikit mungkin sudah terbakar belum itu. Itu hidup. Sel ini nantilah akan berikatan membentuk menyusun sehingga terbentuklah itu jaringan. Jaringan akan berikatan sehingga terbentuk organ tubuh kita sebenarnya hati apa segala macam itu paru-paru itu semuanya itu organ, itulah yang menyusun individu. Nah, berarti itu sudah hidup seterusnya. Kalau individu nanti sudah sampai waktunya sel-sel ini yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu waktunya, dia akan terjadi penyusutan, akhirnya lama-lama dia akan terjadi kematian. Maka kita kembali ke yang benda mati. Nah, itu kira-kira perjalanan kalau kita lihat, dan itu komposisinya ada di dalam biokimia. Yaitu makanya kalau kita pelajari biokimia, yang pertama pengetahuan itu mengenai hierarki kimia. Yang di semua makhluk hidup, apakah tumbuhan atau hewan atau mikroorganisme, itu semuanya terdiri atas benda mati, unsur-unsur mulai dari unsur C, atom, kemudian baru nanti terbentuklah senyawa, molekul senyawa nanti akan terbentuk sel membentuk jaringan membentuk organ individu nanti akan kembali ke asal semula. Wallahu alam nanti, mudah-mudahan nanti karena kita tahu semua bahwa kehidupan nanti itu akan ada kehidupan lagi. Itu kita pertanggungjawabkan, selama ini kita selalu bicara mengenai masalah itu. Memang kalau kita lihat
karena saya pernah dulu dengan Pak Powell juga mengenai masalah embriologi, karena beliau itu jagonya embriologi. Minta tolong dibantu perjalanan bagaimana itu manusia diciptakan itu memang ada tahap-tahap tertentu, tapi kalau kita pelajari itu sepertinya kita terenyah bahwa saya ini terlalu kerupuk lebih mudah rontok, tetapi ya itulah ciptaan Tuhan. Tapi dari segi itu kalau kita tetap memperhatikan itu akan kuat gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin kita bisa ambil dari segi ini, bahwa kita tersusun, jadi konsentrasinya ada itu Pak. Nah, itulah yang nanti kalau ada kerusakan-kerusakan selalu harus diperbaiki. Uniknya juga kalau saya ke anakan itu, bahwa andai kata kita kan terdiri sebenarnya itu tersusun atas materi genetik. Yang minggu lalu juga sebenarnya kan ada DNA katanya. DNA itu terletak di dalam sel. Letaknya di dalam sel, dan letakkan lagi Tuhan sel untuk manusia itu dalam tempat yang disebut nukleus. Makanya misalnya DNA dan RNA itu dikenal dengan istilah asam nukleat. Karena memang ditempatkan Tuhan di dalam satuan tempat yaitu nukleus. Bahkan bukan di nukleus, itu ditempatkan di dalam nukleus, intinya inti. Saya pikir-pikir kenapa Tuhan tempatkan ini untuk manusia kita ini tempat yang paling terjamin. Dan lucunya kalau kita lihat Pak, itu sel, itu kan sel ada nukleusnya. Kemudian nukleus itu nanti akan berdempetan dengan endoplasma reticulum. Endoplasma reticulum organ yang seperti benang-benang itu. Dan itu berakhir ke membran sel. Dia akan sampai di membran sel. Saya biasa pikir untuk apa? Ternyata kita pelajari itu bersifat sebagai telepon. Jadi kalau ada masalah di luar sel, maka endoplasma inilah yang nanti melalui itu mengatakan kepada inti sel, awas, hati-hati, ada masalah. Berarti kita punya DNA itu dijaga betul. Jangan sampai terjadi perubahan-perubahan yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau terjadi perubahan, berarti terjadilah proses mutasi. Itulah yang nanti kita bicarakan macam-macam orang sekarang melalui misalnya rekayasa genetik itu, stem cell sekarang sudah mulai masuk. Ini kemarin teman juga ada yang berhubungan dengan itu bayi tabung. Nanti kita bicarakan itu. Tapi itu sudah ditentukan. Biarpun bagaimana pintarnya manusia, tapi ada salah satu sedikit saja berubah. Ini aja Pak, urutan-urutan dalam DNA kita itu. Kalau ada salah satu asam nukleotidanya berubah, maka ada akan itu. Jangankan nukleotidanya, urutan asam amino saja berubah sudah terjadi ini. Seperti misalnya kita sering kena sinar matahari. Itu sinar matahari, kan sinar matahari kita tahu itu dulu memang itu sinar matahari bagus pada waktu belum seperti sekarang. Itu sinar matahari betul-betul sudah disaring oleh ozon dan semuanya, semua itu terutama sinar UV. Sudah supaya panjang gelombangnya pendek, itulah biasanya menyebabkan terjadi kerusakan. Kalau ada urutan DNA itu, kan kita hanya disusun oleh 4 abjad A, G, C, T, hanya itu toh. Bedanya kalau kita 24, tapi masih sering terjadi masalah. Kalau abjadnya ini Tuhan itu melalui itu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Itu semua makhluk hidup sama Pak. Apakah bakteri, apakah jamur, atau tumbuhan, atau hewan, atau manusia itu sama. Tidak ada yang... Di mana letak bedanya? Letak bedanya itu adalah urutan yang mengikuti itu adalah urutan daripada asam amino yang menyusun. Karena itu ada G. Kalau kita lihat itu ada gula, kemudian ada gula pentosanya itu biasanya dalam bentuk deoksi atau ribosa. Kemudian baru nanti ada fosfat, makanya fosfat itu makanya disebut asam, karena fosfat bermuatan negatif. Kemudian nanti ada basa-basa nitrogen, inilah basa nitrogen ini terdiri A, G, C, dan sebagainya. Tapi lucunya juga pasangan sudah ditentukan, tidak boleh berubah. Jadi A harus berpasangan dengan T, timin, G dengan C. Dan itu juga kalau kita periksa, misalnya Bapak untuk menentukan urutannya itu atau dan sebagainya itu kan disebut dengan sequencing. Jadi
Kalau untuk tes-tes DNA itu biasanya diperhatikan itu. Tapi biasanya, bukan biasanya, memang itu sudah ketentuan. Kalau A dan T ada GC, maka pada waktu kita hitung itu, maka kita perhatikan GC-nya, bukan AT-nya. GC itu kenapa GC? Karena GC itu G dan T itu GC-nya itu G dan sitosin itu nanti ada 3 ikatan hidrogen. Kalau A dan T hanya 2, berarti T dan AT itu mudah rusak. Kalau ini tidak, makanya itu dihitung. Itu yang karena proses apapun tetap dia stabil. Nah, itu biasanya. Jadi kalau kita lari ke situ, akibatnya kita akan masuk ke lenasan nukleus. Kemudian nanti kan kalau mau disalin menjadi protein, biosintesa protein, maka nanti akan ada informasi tolong dibuat begini. Maka muncullah itu nanti masuk ke dalam itu biasanya kan kalau DNA itu kan selalu double helix begini. Jadi itu nanti ada daerah tertentu, itu locus namanya, itu di situ retak. Retak itu nanti masuk untuk primer, masuk untuk melakukan proses penggandaan. Berarti sel itu DNA itu melakukan proses penggandaan sama dengan kita harus reproduksi. Makanya manusia itu harus berpasangan supaya generasi tetap ada. Nanti disitulah nanti akan keluar namanya RNA yang membawa kode yang terdapat di DNA, tapi bentuknya itu hanya satu untai, bukan double. Jadi dia keluar dan disebut mRNA. Biasanya kalau istimewa mengatakan mRNA atau RNA duta. Kalau kita mengatakan messenger RNA. Jadi membawa pesan yang disalin dari ini, tapi ada daerah tertentu yang harus diubah. Sampai kita tahu kalau kita sequencing, maka nanti kalau T-nya kita tidak ada diganti dengan U, berarti itu adalah untaian dari RNA. Itu semuanya sudah ditentukan. Kemudian dia keluar dari mRNA, dari inti sel, masuk ke dalam sitoplasma. Karena di sitoplasma lah terjadi itu proses biosintase, karena di situ ada ribosom. Ribosom nanti ada 2, jadi dia lari merah lewat di tengah. Tapi ininya uniknya juga Pak. Ini yang sering saya coba putar videonya. Video itu dalam itu. Kemudian nanti begitu mRNA lewat di tengahnya ribosom, maka nanti ada tRNA ini, saya tidak tahu dari mana itu, dia akan mengambil itu asam amino tertentu sesuai dengan pesanan, dia akan bawa masuk ke dalam ribosom pada bagian yang lubang pertama. Disitulah nanti akan dicocokkan mRNA dengan ini apa namanya tRNA ini apa cocok dengan kode yang dibawa. Kalau tidak cocok tidak bisa. Tapi jarang ditemui kecuali kalau ada yang mengganggu. Seperti misalnya tetrasiklin atau kloramfenikol. Itulah obat kita pakai, makanya itu 2 obat itu dikatakan mekanismenya menghambat pembentukan protein. Ya, jadi kalau itu sudah cocok, maka dia pindah ke sebelah. Di situ ada namanya rRNA, ribosomal RNA. Itu dia mencocokkan nanti dengan enzim. Nanti akan sudah selesai, dia akan berjalan terus. Ada lagi yang masuk, berjalan begitu terus siklus. Kemudian nanti akan lepas. Kemudian terbentuklah ikatan-ikatan peptida antara asam amino yang tadi dibawa dengan berikutnya begitu terus. Nanti terbentuklah sampai 20 kira-kira asam amino sesuai dengan pesanan, maka dia akan lepas, maka akan dibawa ke tempat yang membutuhkan itu. Ini yang jadi pertanyaan. Siapa yang suruh bahwa kamu ambil asam amino ini? Karena asam amino yang kita makan Pak, terus terang. Asam amino yang kita makan, misalnya kita makan protein. Di dalam tubuh kita kan nanti diurai menjadi asam amino. Sebagian diubah menjadi tenaga, energi. Energinya memang energi ada berapa Pak ya, termasuk energi fisika, energi kimia, energi mekanik, kemudian energi kimia sama dengan energi biologi yang itu ada ATP. Kalau energi fisika yang sudah diterapkan kemarin energi fisika. Nah, kemudian itu nanti akan diubah menjadi asam amino sebagian diubah menjadi ATP ya, energi, dan sebagian disimpan dalam sel. Itulah seperti melayang-layang di bumi ini seperti bintang-bintang. Jadi nanti tRNA ini membawa ke sana sesuai dengan pesanan. Tapi saya gambarkan bahwa tRNA itu mempunyai
tempat pengikatan spesifik. Sama dengan enzim. Enzim kan bersifat spesifik. Jadi ada dua itu mekanisme enzim, ada yang bersifat sebagai lock and key, itu betul-betul dia tidak bisa kalau tidak cocok itu lubangnya. Tapi juga ada endospeed yang bisa diatur sedikit. Makanya itu ada kalanya kita ya kalau tidak bisa kan diatur sedikit. Nah, itulah kesepakatan. Jadi itu kita bisa belajar semua dari situ, Pak. Dari tubuh kita ini. Makanya Tuhan itu coba perhatikan, kalau kau mau mengenal saya, tidak usah ketemu saya. Cukup saja kamu kenal apa yang ada di sekelilingmu, termasuk dirimu. Karena saya itu lebih dekat daripada urat leher. Betul. Itu selalu saya yakin. Inilah begitu saya ini, kok siapa yang suruh itu ambil ini? Supaya tersusun bagus. Nah, kalau sudah tersusun bagus itu, seperti misalnya ada kena UV, kita berhari-hari. Maka urutan T, ini lucunya juga, T dengan T. Karena T itu kan urutannya kalau lebih dari 2 T berdampingan, maka akan terbentuk ikatan itu akibat dari pengaruh dari sinar UV. Sehingga terbentuklah namanya T-dimer. T-dimer ini nanti akan lepas, berarti dia bergeser begini, terbentuklah. Karena itu pembacaan asam amino dalam urutan itu selalu 3-3, triplet. Jadi itu akan untuk menandakan itu satu jenis asam. Tapi kalau ada T begini tadinya, ini lepas, maka ini berarti nanti asam amino jadinya itu kan berubah. Itulah terjadi mutasi, biasa disebut mutasi titik. Tapi tubuh kita juga pintar, dia selalu melakukan proses-proses untuk pengaturan itu, Pak. Kalau terjadi pengaturan, dia lihat bahwa ini berbahaya tuh. Terpaksa harus dia potong sekalian, diambil seperti ulian semula, dan ini kan ada enzim pemotong, Pak, enzim restriksi, ada enzim dalam tubuh kita disiapkan juga enzim restriksi, ada enzim ligasi menyambung semuanya. Itu sudah ditentukan semuanya. Jadi ilmu pengetahuan betul-betul kalau kita lihat dalam Al-Quran, saya yakin betul, yakin bahwa Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan sebenarnya, sisa kita kaji sesuai dengan kita punya bidang masing-masing. Nah ini tadi. Jadi kalau misalnya tadinya itu kita banyak bernapas, Pak, makanya itu harus selalu tenang. Harus selalu tenang. Kalau misalnya, tapi ya manusia kan selalu ada masalah sajalah. Gitu. Tapi kalau kita turuti, itulah yang menyebabkan akhirnya apa yang terjadi. Memang betul Tuhan itu sudah menyiapkan semua enzim katalase, enzim dan sebagainya untuk yang bersifat aerobik. Tetapi ini kan ada, Pak, masalahnya. Ada ada dia punya ketentuan. Bahwa pada waktu kita diciptakan sudah ditentukan bahwa kamu punya tubuh sebegini besarnya, saya siapkan begini. Tapi suatu waktu nanti kalau kita berlebih, kita punya radikal bebas, sudah tidak ada yang mengatur, berarti kita lah yang jadi masalah. Jadi makanya itu selalu harus keseimbangkan. Itu saya pikir semuanya kita bisa pelajari semuanya. Mudah-mudahan nanti hidup kita ini tidak terjadi itu, proses-proses ketuaan juga tidak terlalu cepat dibandingkan dengan, namun pun Tuhan tentukan usia orang sebelum kita, ini kan sudah ditentukan, Pak. Makanya apapun namanya, saya itu bilang, kalau anak saya itu, kamu harus sholat, karena itu yang paling kamu perjanjian dulu MOU. Kalau kau tidak jalankan, itu jadi masalah. Bukan sebenarnya itu, Pak. Sholat itu sebenarnya adalah proses untuk pengendalian diri. Karena kalau kita sholat harus rileks. Rileks ini pembentukan ATP. Kontraksi berarti pemakaian ATP. Makanya itu banyak orang kalau kontraksi banyak, misalnya tidak usah kontraksi bekerja. Cukup saja bersedih atau gembira. Ada kalanya orang langsung pingsan. Karena saking gembiranya sampai dia pingsan. Kenapa? Karena energi biologi habis. Kita pakai. Tapi kalau kita kembali itu, saya kira jangankan sholat, berwudu aja mungkin Pak Ustadz sudah bisa mengendalikan sedikit. Tapi kalau sudah tertanjung marah, apalagi kalau badiknya sudah keluar, siapa yang bilang kalau epi ku berwudu? Ya toh? Ini kira-kira memang dibutuhkan ala bisa karena biasa, makanya kita selalu harus mungkin, Pak. Jadi ini salah satu saya bisa angkat, tapi masih banyak lain bagaimana proses perubahan yang kita kalau kita makan selalu memakan karbohidrat, protein, bagaimana nasibnya dalam tubuh kita.
Itu nanti suatu waktu akan kita bicarakan bahwa itu. Tapi yang jelas oksigen harus, jadi makanya Pak beda antara yang bersifat anaerobik dengan bersifat aerobik. Kalau aerobik, setiap satu molekul glukosa, karena kita standarnya glukosa, itu dihasilkan ATP sebanyak 36 sampai 38 molekul ATP. Kita bisa uraikan dari mana itu pembentukan senyawa tersebut secara biokimia. Sedangkan kalau bersifat anaerobik hanya paling-paling dihasilkan 2 molekul ATP. Jadi andai kata Tuhan itu balik kita bersifat anaerobik, apalagi kalau obligat anaerobik, saya kira usia kita pendek, belum sempat kita mencari sesuatu untuk kita bekal ke sana, sudah meninggal. Ini yang sering saya katakan itu. Apa yang kita bawa? Kita bawa tidak apa-apa, samanya kalau kita ke Jakarta misalnya, cari pekerjaan. Sampai di Jakarta tidak ada pekerjaan, kita tidak tahu siapa yang mau pulang kampung. Gitu Pak. Biaya aja tidak ada sebenarnya. Itulah juga kita ini kayak kita berjalan mencari bekal nanti untuk kita pakai di sana. Jadi ini sering saya anukan juga itu. Kalau teman-teman ada yang meninggal, saya kasih lihat itu, coba lihat. Bawa mobilnya enggak? Mobilnya itu pulang, bawa orang. Ya, pada setengah matinya. Apa dibawa? Ya, kalau kita mendengar begini nasihat sedikit, mungkin Tuhan sudah catat. Bukan Tuhan datang Pak. Kan ada yang mencatat Pak Ustaz. Sudah ada bagian-bagian tertentu. Tidak ada yang ini. Kemudian ada anunya juga di tubuh kita sudah disiapkan juga flash disknya toh Pak. Nanti akan kita bicarakan mengenai tulang yang di belakang sini. Makanya kalau tulang yang di belakang itu tersentuh, itu orang mau pingsan. Itu tulang itu bersifat embrional Pak. Bersifat embrional, selalu siap untuk berkembang. Dan itu tidak pernah mati. Jadi salah satunya tulang yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup itu termasuk manusia itu adalah sulbi itu. Sudah dihancurkan oleh zaman sampai 370 derajat Celcius. Bukan 37 ribu derajat Celcius. Setelah itu kok dianukan lagi, berkembang lagi. Berarti tidak rusak. Mungkin itulah flash disknya kita. Semua apa yang kita lakukan mungkin sudah terekam di situ. Nanti akan dilakukan. Ya Tuhan mengatakan apa pun kalau saya mau ya silakan. Kita hanya begitu Pak. Jadi yang terang ilmu dalam Al-Quran itu memang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sisa kita bisa enggak menerjemahkan atau mengkajinya dengan baik sesuai dengan bidang kita. Kalau saya paling gampang itu jangan terlalu jauh kemana-mana, cukup saja ke diri kita ini. Kalau kita mau ini saja Pak. Kenapa kita kalau sholat itu pakai begini? Kenapa bukan ini? Gitu. Coba lihat. Jadi kalau ini, jadi makanya disunatkan kalau kita pakai asyhadu an la ilaha illallah, pandangan kita ke arah ini. Banyak orang dia kasih goyang terserah. Yang terang lihat di sini, kenapa? Lihat ini Pak, lakukan ini. Ini adalah asma Allah itu. Allah sama dengan itu ini. Tapi kalau di sini terbalik, makanya dianukan ini. Jadi semua tanda-tanda ada di tubuh kita termasuk tulang kita itu ada sebenarnya arti ilmiahnya, kemudian kita cocokkan dengan Al-Quran. Ada kan itu Pak 360 tulang, 360. Kenapa 360? Sholat aja kita satu rakaat itu 360 ya, mungkin sudah dibicarakan kemarin. Kalau kita satu rakaat Pak, waktu kita berdiri, kemudian kita ruku 90 derajat, kemudian ruku itu 2 kali berarti 90, kita berdiri tadinya 180, berarti 160, itu satu rakaat. Berarti persis satu kali kita di Mekah itu. Kenapa begitu? Siapa yang susun? Kan Nabi juga dia tidak tahu itu waktu itu, dia hanya dapat informasi dapat perintah begitu ya jalankan. Sekarang kita disuruh kaji. Nah, nanti kalau berhubungan dengan itu, apa maksudnya kita harus ruku, harus ini. Makanya itu biasa pada waktu kita ruku harus betul-betul rukunya seperti Nabi ya. Katanya rukunya itu harus sejajar begini. Kalau dikasih air tidak jatuh-jatuh. Itu 90 derajat vektornya. Nah, kemudian itu sujudnya juga seperti itu. Makanya itu kalau sujud semuanya itu ini sama hidung. Makanya sebenarnya kalau kita sekarang karena kita pakai masker, kalau hidung kita sholat itu tarik sedikit turun ke bawah supaya hidung kita juga ini. Ya itu cara-caranya itu, dan ini
bisa itu terlaksana Pak kalau ini dengan ini agak berjauhan. Makanya itu disunatkan, itu jauhkan dengan perut dengan ini. Kalau terlalu mepet hanya ini yang bertumpu, tidak dengan ini. Itu ada maknanya semua kalau ini. Nanti akan kita ceritakan bagaimana bersama dengan ini dari segi fisikanya dan sebagainya pengetahuan. Itulah perlunya pengetahuan. Kemudian kedua ya bukan pengetahuan ilmu bisnis sains itu perlu, tapi juga yang pengetahuan sosial itu sangat dibutuhkan, antar komunikasi dengan komunikasi, begitu juga dengan hukum yang selalu kita perbincangkan tidak pernah berhenti-hentinya. Ya itu saya kira perlu semuanya kita dasarkan dari Al-Quran. Terutama paling banyak berhubungan dengan manusia itu surat apa Al-Maidah ya? Yang berhubungan dengan itu paling banyak mengatur kita kehidupan kita ini. Ya, seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Ya, saya kira begitu sajalah. Ini nanti kita kaji. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada sanggahan atau dan sebagainya. Silakan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.